terakhir. 5 dari 12 perusahaan unicorn di Asia Tenggara berasal dari negara kepulauan terbesar ini. Sejak pandemi COVID-19, perkembangan teknologi digital semakin meningkat di berbagai sektor. Penutupan sekolah dan berbagai pusat aktivitas membuat sebagian besar masyarakat menjadi sangat tergantung pada teknologi untuk meneruskan kegiatan dari rumah. Hal ini membuka kesempatan ekonomi digital bagi mereka yang mampu beradaptasi. Jika perkembangan ini bisa terjadi secara inklusif, maka akan ada dampak yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam setiap perubahan selalu ada tantangan. Mari kita dengar pengalaman mereka yang sudah fasih menggunakan teknologi digital dan dapat mengatasi perubahan sejak pandemi. Oke, nama saya Ferdi. Saya seorang guru fisika di sebuah SMA swasta di Tangerang. Saya punya seorang istri, ya, Tirsa, dan satu anak. Ya. Istri saya ibu rumah tangga dan sedang merintis usaha online kecil-kecilan di bidang kuliner. Semuanya berubah ya. Kalau dulu kan kita mengajar di depan kelas, ya, kita pakai papan tulis. Anak-anak dilarang menggunakan HP. Ya, kalau sekarang justru didorong untuk menggunakan HP, menggunakan laptop dan sebagainya. Kalau di bidang usahaku sangat meningkat karena kayaknya orang benar-benar butuh untuk beli lauk, terus cemilan di rumah. Banyak juga yang membutuhkan untuk teman-teman yang memang lagi isoman dan segala macam. Banyak sih ya, maksudnya manfaatnya yang bisa aku sendiri sebagai ibu rumah tangga untuk dapatkan gitu. Di awal-awal ya kendala tentang jaringan. Ya, jadi internet rumah kami kalau nonton streaming gitu ya masih kuat lah ya, tetapi sekarang kan tiba-tiba dipakai ya untuk pertemuan online karena saya mengajar, anak saya juga belajar di rumah begitu. Waktu kami berdua online gitu ada lonjakan bandwidth yang kepakai. Jadi kadang-kadang wifi kami nggak kuat gitu ya, langsung down gitu. Kalau saya sendiri kan memang online itu lebih kepada untuk pesan ekspedisi, untuk nganterin barang-barang. Lalu ya itu sih sistem cash on delivery ini atau yang kita sering sebut dengan COD itu memang nggak menjamin 100% keamanan dan kepercayaan. Saya punya prinsip kok hari gini pakai COD gitu ya. Maksudnya sebagai penjual pun punya hak untuk tidak percaya gitu kepada pembeli-pembeli yang tidak saya kenal gitu kan. Beberapa daerah di sini itu jaringan selulernya kurang baik. Jadi ada beberapa tempat yang misalnya provider ini yang baik, provider yang lain jelek, tidak merata memang ya. Jadi tergantung daerahnya. Saya melihat dari murid-murid saya ada yang begitu gitu ya. Kalau provider itu down ya sudah selesai lah, dia nggak bisa ikut pelajaran online seperti itu. Faktor-faktor pendukung e-commerce seperti kualitas internet, kepercayaan akan pembayaran digital, dan logistik harus ditingkatkan jika kita ingin ekonomi digital di Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi tunggu sebentar. Coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar. Nyatanya, belum semua orang menerima dampak baik kemajuan teknologi ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum terkoneksi karena akses digital yang belum merata dan terjangkau. Sebagian lain yang sudah terkoneksi masih belum dapat mengambil manfaat dari teknologi karena rendahnya kapabilitas. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar S. Wicaksana, usia 43 tahun, profesi saya sebagai seniman pantomim. Dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi keluarga saya. Karena profesi saya juga guru pantomim, guru teater, kadang ambil job syuting. Begitu pandemi datang, syuting hilang. Ngajar otomatis libur, pertunjukan hampir nggak ada. Ibaratnya ya, hari ini mau makan apa ya? Nah, dampaknya lagi kena ke anak-anak. Jadi belajar di rumah online, harus beli kuota, harus apa, bingung saya. Kendalanya juga banyak banget, karena saya punya satu handphone. Anak-anak belajar online pakai handphone. Nah, kalau handphone itu buat saya nyari duit, terus anak-anak terpaksa nggak bisa ikut online kan. Sinyalnya di sini juga, aduh. Anak saya kadang keluar rumah, jalan ke ujung itu untuk nyari sinyal, itu cuman buat terima tugas dari gurunya. Ya kalau pakai kuota kan lemot. Ya kalau saya mau pakai wifi, pasang wifi, mahal. Belum suruh buka link YouTube. Ya kalau kuota kita chat harian, mana bisa buka YouTube kan gitu. Ya begitu keadaannya. Agar perkembangan ekonomi digital dapat lebih inklusif, perubahan digital perlu dilakukan secara fundamental.
Jika tidak, dikhawatirkan gap kemampuan digital akan semakin besar. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, mempersempit gap konektivitas di seluruh Indonesia dengan menyediakan akses dan infrastruktur digital yang terjangkau, stabil, cepat, dan dapat diakses semua kalangan. Dan yang tak kalah penting, meningkatkan literasi digital. Kepercayaan terhadap layanan finansial digital juga harus ditingkatkan di skala nasional. Salah satunya dengan memastikan perlindungan konsumen dan keamanan data personal. Yang terakhir, membangun infrastruktur agar logistik dapat mencapai lebih banyak daerah. Sehingga konsumen maupun pemilik usaha di daerah-daerah bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sepertinya kan belum ada perlindungan data pengguna jaringan digital gitu ya. Jadi perlu kemudian dibuat supaya kami pengguna internet itu bisa terlindungi, supaya kita semua bisa lebih nyaman gitu ya saat kita menggunakan internet. Ya, saya pikir di masa depan ekonomi digital itu akan semakin berkembang, serba semuanya. Ya, harapannya dengan adanya literasi pendidikan internet di sekolah akan sangat berguna buat anak saya atau anak-anak yang lainnya. Mereka bisa membandingkan internet yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu ke depan mereka bisa menggunakan internet dengan lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu trainer digital skill yang kami banggakan, serta siswa-siswa peserta program UNICEF Digital Skill di 63 sekolah dan PKBM di seluruh Jawa Timur. Kami sampaikan salam kenal, salam jumpa dengan kami, tim UNICEF Digital Skill dari ITS, bersama saya Pak Arya Yudi Wijaya, kemudian ada tim dari kami, Pak Fajar Baskoro, Pak Husairi, dan Pak Zainul Aslori. Di pagi kali ini kita akan mengikuti acara webinar Problem dan Inovasi Digital, program UNICEF Digital Skill yang akan diisi oleh Bapak Fajar Baskoro. Beliau adalah dosen teknik informatika ITS yang menjadi tim penyusun kurikulum serta tim teknologi informasi dari program UNICEF Digital Skill ini. Sebelum kita mulai acara utama, marilah kita bersama menyimak lagu Indonesia Raya, dan nanti akan dilanjutkan sambutan dan acara. Kepada tim yang bertugas dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Baik, sebelum kita mulai materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Baskoro, kita simak pembuka dari Program Direktur UNICEF ITS Digital Skill. Kami persilahkan kepada Bapak M. Zainul Asori. Terima kasih Pak Arya. Suara saya apakah bisa terdengar Pak? Bisa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir di satu forum melalui Zoom untuk bersama-sama mengikuti acara kuliah kita yang pertama ya, atau ya semacam workshop gitu yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Baskoro terkait dengan problem dan inovasi digital, yang ini merupakan pertama adik-adik dari program Digital Skill itu mengikuti tambahan keterampilan yang diberikan langsung oleh teman-teman atau tim ITS. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dari 63 sekolah, ini sudah termasuk dengan PKBM yang hari ini bergabung dalam kegiatan program Digital Skill. Juga kepada teman-teman ITS, Bapak Ibu para trainer, juga adik-adik semua yang saya banggakan di seluruh Jawa Timur ini. Mudah-mudahan program ini nanti bisa berjalan dengan lancar, karena ini tahun pertama kita memberikan keterampilan tambahan yang terkait dengan digital skill. Nah, sedikit ya, ini sebelum Pak Fajar menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa saya share sedikit ya. Ya, sebagai pengantar saja. Baik, adik-adik semua, jadi nanti kita akan khusus hari ini kita akan fokus pada problem dan inovasi sosial terkait dengan digital skill. Jadi inovasi sosial ini nanti upaya kita untuk menciptakan solusi terhadap masalah-masalah sosial itu adalah tujuan akhir kita, supaya kalau adik-adik bisa memahami problem nanti yang akan disampaikan oleh Pak Fajar, problem-problem yang terkait dengan problem sosial, dan kemudian nanti solusinya bagaimana. Ya, kita goalnya nanti akhirnya adalah menciptakan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan digital ini. Nah, kemudian pengertian dari inovasi sosial ini adalah menciptakan atau menerapkan solusi baru untuk mengatasi masalah sosial. Nah, tentu ini nanti sebagai pengantar saja, Pak Fajar akan menyampaikan lebih lanjut mengenai bagaimana menemukan problem ini. Ya, jadi kalau sebelum kita menyelesaikan solusi, kita tentu harus mengetahui dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah sosial ini. Ya, ini saya hanya ada sedikit ya pengantar 2-3 slide saja. Jadi adik-adik semua manfaatkan waktu ini untuk bisa memahami, karena di awal tujuan kita nanti adik-adik juga belajar keterampilan digital itu tidak lengkap kalau kemudian adik-adik tidak bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya. Yang lalu ada beberapa sekolah sudah mencoba, ini tahun pertama, tetapi sebelum ini sudah ada beberapa sekolah yang mencoba mengatasi persoalan sosial, misalnya seperti ada yang memberi pembatasan akses internet gitu ya pada jam-jam sekolah di suatu tempat gitu ya. Tapi ini juga belum berhasil ya. Jadi nanti tahapannya seperti apa kalau kita menemukan sebuah masalah, solusinya seperti apa. Itu penting bagi adik-adik semua sehingga keterampilan digital yang nanti diperoleh itu bisa bermanfaat maksimal. Nah, untuk bisa membuat inovasi sosial ini ada satu proses yang adik-adik harus ikuti, yang ini harus garis besar saja.
itu pertama adalah mengidentifikasi, merancang, menguji, sampai kemudian solusinya kita buat skala gitu ya. Jadi ada banyak persoalan, nanti Pak Fajar akan menyampaikan lebih lanjut. Persoalan-persoalan ini hanya contoh saja kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya membuat desa wisata, inisiatif energi, dan seterusnya, itu sebenarnya hanya contoh, tetapi nanti adik-adik akan diajari bagaimana menemukan persoalan-persoalan yang ada dan kemudian bagaimana menyelesaikan. Saya kira ini sedikit saja supaya nanti menjadi pengantar sebelum Pak Fajar menyampaikan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik semua, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena tidak semua anak-anak menerima, hanya terbatas ini ya, yang menerima keterampilan digital di tahun awal ini. Jadi ada 133 sekolah di Jawa Timur ini yang menerima double track, tetapi hanya 50 sekolah saja yang didanai, dipilih untuk bisa menerima keterampilan digital. Dan kemudian juga dari sekian banyak PKBM, ini hanya beberapa saja PKBM yang didanai untuk bisa mendapatkan keterampilan digital ini. Saya kira itu Pak Arya yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik dan kemudian nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asori atas pembukaan, pengantar dan motivasi bagi kita semua. Semoga dengan pengantar dan pembukaan dari Pak Asori tadi bisa menambah semangat kita dalam mengikuti acara coaching ataupun webinar mengenai problem dan inovasi digital. Seandainya ini online, adik-adik sekalian, seandainya ini offline, adik-adik sekalian ini pasti akan ramai sekali karena di sini ada 257 yang masuk di Zoom kita, dan kalau kita lihat di sini ada yang live di ruangan masing-masing kelas. Kalau kita kalikan 20 gitu ya, ini sudah diikuti oleh sekitar ya 2000-an atau 1.500-an peserta. Luar biasa. Dan nanti bagi rekan-rekan Bapak Ibu trainer sekalian, apabila tidak berhasil masuk ke Zoom, kami juga menayangkan ini live di channel YouTube ITS Digital Skill. Untuk linknya nanti akan kami bagikan ke grup operator atau grup trainer Bapak Ibu sekalian. Baik adik-adik sekalian, tentunya di era digital ini kita sering menyebut digital, dan digital. Tapi jangan lupa, pengertian dari digital itu apa? Ya, adik-adik sekalian harus memahami teknologi digital itu apa. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Fajar. Jadi, apa itu digital, di mana digital itu lawan dari analog, di mana digital adalah teknologi yang mengolah ataupun menerima input ataupun mentransmisikan data elektronik, di mana data elektronik itu berupa biner, yaitu 0 dan 1. Awalnya adalah data analog, di mana ini data pemprosesnya yang paling kita kenal adalah komputer, di mana teknologi komputer sangat berkembang pesat. Saat ini sudah diadopsi oleh handphone, kamera, kemudian teknologi internet, semuanya mentransmisikan data elektronik, di mana ini adalah menjadi satu teknologi yang harus kita kuasai di abad 21 ini, yang menggantikan teknologi analog. Dan ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Fajar Baskoro. Beliau adalah dosen senior dari Teknik Informatika ITS mengenai topik mengenai problem dan inovasi digital. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Fajar untuk mengisi acara kali ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, trainer, dan juga Bapak Ibu dari PKBM, serta juga para siswa maupun siswi sekalian yang terlibat di dalam program Digital Skill
tahun 2023 ini. Alhamdulillah, syukur para siswa dan siswi sekalian, ini adalah termasuk pilihan yang istilahnya adalah didanai oleh UNICEF untuk mengikuti program ini dan terpilih, sehingga nanti diharapkan selesai program itu membuat hasil karya nyata yang bisa berimpact atau bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekolah maupun juga masyarakat umum. Kalau bisa dampaknya itu bisa ke seluruh dunia, karena ini adalah programnya adalah program UNICEF. Digital skill ini dari katakanlah satu dunia atau 5 benua, ini adalah diambil itu ada sekitar 10 negara. Salah satunya adalah di Indonesia, yang lain ada di Polandia, kemudian ada di Bangladesh dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Indonesia digital skill ini diambil dari Jawa Timur, yaitu adalah SMA dan PKBM yang terpilih. Di antara SMA dan PKBM yang terpilih di Jawa Timur, itu dari katakanlah 500-an atau 600-an organisasi atau lembaga, itu banyak diambil sekitar 60. Dan selamat kalianlah yang kemudian terpilih dan kemudian bisa mengikuti program digital skill ini. Sehingga sangat sayang sekali kalau mengikutinya adalah asal-asalan, kemudian di akhir tidak mampu membuat produk digital. Jadi ini merupakan program internasional. Kalau sebelumnya adalah kita punya program yang namanya double track, itu skupnya itu adalah di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau ini skupnya adalah di UNICEF atau Badan Pendanaan Remaja dan Anak-anak Dunia. Share screen, mohon izin Pak Moderator untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak, masih proses. Oh. Ya, Baik, sudah kelihatan. Baik. Oke. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan, oh ya sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Pak Moderator, apa itu digital, yang lawannya adalah analog. Jadi dahulu yang namanya arus listrik, kemudian tegangan dan sebagainya itu tidak bisa dikendalikan ya. Maka arusnya itu adalah tidak bisa istilahnya adalah diatur sedemikian atau dibuat skala itu susah. Nah, digital itu adalah merupakan cara mekanisme memfilter dan sebagainya, sehingga arus itu bisa dipetakan menjadi angka 0 dan 1. Dengan variasi 0 dan 1 itu, maka kemudian bisa dibuat untuk komputer, dibuat aplikasi, dan juga untuk pengendali yang lain-lain. Namun yang namanya digital skill itu adalah kemampuan kita menggunakan perangkat-perangkat digital, dalam hal ini ada internet, komputer maupun handphone ya, untuk menyelesaikan pekerjaan maupun problem yang kita hadapi. Jadi kalau kita misalnya menggunakan handphone kemudian untuk melihat YouTube lagu koplo misalnya, akan untuk entertain atau hiburan. Tapi kalau membuka ponsel, kemudian buka aplikasi Canva, kemudian membuat desain, nah itu ada termasuk digital skill untuk menyelesaikan permasalahan desain atau kebutuhan informasi. Sehingga dengan digital skill ini kita mampu memilih informasi apa yang bermanfaat, menggunakan alat yang kemudian bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan juga bisa membuat sesuatu yang viral dan itu baik, bahkan bisa menjadi sumber pendapatan kita. Kemudian, nah kalau sebelumnya itu adalah orang bekerja itu butuh apa saja,
misalnya bertani. Bertani punya kebutuhan yaitu adalah keterampilan mencangkul, mengolah tanah, dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk keterampilan kerja atau job specific skill. Kemudian bertani tidak cukup misalnya bertani di sawah, tetapi kemudian mengembangkan berjualan pupuk, kemudian sayurnya diolah menjadi makanan, makanan disajikan di resto, sehingga pendapatannya bertambah. Nah, untuk bisa dari petani kemudian menjual makanan jadi butuh keterampilan apa? Keterampilan wirausaha atau biasa disebut dengan entrepreneur skill. Nah, kemudian setelah punya restoran, punya paket makanan dan sebagainya, petaninya kemudian mengirim barang atau berjualan ke seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Maka dia butuh yang namanya adalah marketplace, e-commerce, atau toko online. Untuk itu maka dia butuh yang namanya adalah digital skill. Ya. Nah, untuk bisa itu semua, berarti butuh apa? Kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami. Kemampuan membaca, menulis, atau literasi awal ini disebut dengan foundational skill. Jadi SD, SMP, SMA itu kita dapat yang namanya foundational skill. Kemampuan membaca, menulis, dan menggunakan. Kemudian di double track kita dapat job specific skill sama entrepreneur skill. Di digital skill kita mempunyai kemampuan menggunakan peralatan digital untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Jadi inilah yang namanya keterampilan abad 21 yang harus kita kuasai. Kemudian kenapa materi problem dan inovasi ini disajikan di awal? Supaya di dalam melaksanakan pelatihan digital skill, tahu nanti tujuan atau arahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mampu menggunakan peralatan-peralatan digital baik komputer, internet, handphone, katakanlah kamera, dan sebagainya, digunakan untuk membuat konten yang bermanfaat atau membuat konten yang bisa menginspirasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah keseharian atau masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Sehingga kita sebut materi ini adalah problem dan inovasi. Kalau ketemu problem, jangan dibiarkan atau dianggap masalah saja, tetapi bagaimana cara menyelesaikan, dan kemudian bagaimana cara men-share, mempublikasikan, sehingga mendapatkan dukungan dan contoh baik yang bermanfaat. Nah, masalah di sekitar kita apa aja? Kita bisa lihat di kotak nomor 1, bisa yaitu polusi udara. Nah, kalau ada polusi udara, apa solusinya? Contohnya menggunakan kendaraan listrik, atau bagaimana mengendalikan asap. Kemudian misalnya sampah di mana-mana, itu masalah yang kita temui. Maka solusinya apa? Oh, mungkin cara membuat kompos, cara misalnya membuat recycle produk, dan sebagainya. Kemudian ketemu misalnya pengangguran. Bagaimana pengangguran supaya tidak meningkat? Maka kemudian ada pelatihan keterampilan. Kemudian ada aksi cipta kerja. Apa aksi cipta kerja? Sekolah bekerja sama dengan mitra studi, membuat layanan, produk maupun servis misalnya pembayaran, yang gunanya untuk menampung tenaga kerja para alumni. Misalnya itu. Kemudian apalagi ada perundungan, ada kekerasan, dan juga ada hal-hal yang lain. Langkah yang kedua itu adalah kalau sudah bisa mendefinisikan masalah, berikutnya adalah menemukan solusi. Menemukan solusi itu adalah kita bisa bertanya pada orang yang ahli, bisa mencari dari buku, bisa berdiskusi atau brainstorming, dan yang lain-lain. Nah, yang tidak lupa kalau itu solusinya sudah ketemu, kemudian itu
dibuat websitenya. Di dalam websitenya diisikan konten baik itu teks, video, foto, dan sebagainya, sehingga mendapatkan dukungan, atau kalau dalam hal ini sekarang istilahnya viral ya. Viral itu adalah mendapatkan dukungan sehingga bisa dicontoh atau merupakan solusi baru yang bisa dilihat di seluruh dunia. Kemudian langkah yang ketiga, untuk mensupport solusi itu kita butuh yang namanya mempublish atau mengenalkan. Maka kita mengembangkan prototipe ide ataupun solusi. Yang namanya prototipe itu bisa aplikasi, bisa website, bisa konten video, bisa desain banner, bisa desain kaos atau petunjuk arah dan sebagainya, infografis. Nah, itu bisa merupakan prototipe ide atau solusi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu trainer yang ada di sini, nanti di dalam mengarahkan materi studi kasus ke siswa, contoh-contohnya bisa disesuaikan dengan masalah di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat Bapak Ibu tinggal. Contoh kemarin saya melihat salah satu sekolah di SMA N Purwasri itu adalah yaitu ada masalah penerangan jalan atau penerangan sekitar sawah di hari yang gelap. Bagaimana caranya, nggak ada listrik, kemudian supaya menyala di malam hari. Kalau pakai minyak tanah mungkin besar ininya. Maka membuat solusi, yaitu adalah menggunakan kipas angin, membuat semacam baling-baling, kemudian baling-balingnya disimpan di baterai, kemudian baterainya digunakan untuk menyalakan lampu untuk malam hari. Ya, itu adalah salah satu solusi. Nah, cara, kemudian rangkaiannya, kemudian hasilnya, ini bisa dijadikan salah satu problem dan inovasi di digital skill. Kemudian bicara inovasi sosial, tadi sudah dijelaskan ya. Inovasi itu adalah istilahnya adalah cara baru, ilmu baru atau teknik baru ya yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau definisinya inovasi sosial itu adalah bukan hanya menciptakan tetapi penerapan ide, produk, layanan atau proses baru untuk perbaikan dari solusi kebutuhan masyarakat. Kalau Anda dikasih digital skill, kemampuan digital berarti menggunakan peralatan digital untuk memberi solusi masyarakat. Contoh misalnya kalau sekitarnya itu ada toko atau UMKM yang dagangannya tidak laku. Maka gimana solusinya? Dibuatkan banner sama katalog produk, kemudian dicetak, kemudian disebarkan. Nah, berarti kemampuan membuat banner dan katalog produk ini adalah termasuk inovasi sosial. Kemudian sosial di sini adalah berarti bahwasanya hal yang dilakukan itu bermanfaat bagi publik atau tidak hanya bermanfaat bagi pribadi tetapi juga bermanfaat bagi sekolah, bagi masyarakat, tetangga maupun lingkungannya. Jadi para siswa maupun siswi sekalian setelah digital skill ini nanti akan diarahkan membuat proyek atau membuat produk digital. Produk itu bisa banner, bisa website, bisa kaos dan sebagainya yang bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya materi-materi digital skill itu para siswa maupun siswi sekalian itu bisa buka di websitenya yaitu www.itsdigitalskill.net. Nanti bisa tanya kepada Bapak Ibu trainer yang sudah di TOT. Jadi kalau misalnya dirasa materinya kurang atau lambat ya, bisa silahkan buka ya. Di bagian websitenya itsdigitalskill.net itu ada home, ada kelas, ada kegiatan dan lain-lain.
Di bagian materi, ya menu materi, ya itu akan ada tampilan seperti ini, modul-modul yang bisa di-download dan dipelajari. Khusus untuk problem dan inovasi, itu saya ambilkan dari materi yang desain inovasi ini. Ya, nah, isinya adalah tentang APSIP ya. APSIP ini adalah cara untuk membangun inovasi sosial. Nah, di dalam modul APSIP membangun inovasi ini dicontohkan salah satu problem yang dihadapi dunia. Ini diambil dari tadi ya bukunya itu, kemudian habis itu di halaman 12 ya. Ini adalah kasusnya adalah di Masai di Kenya kalau nggak salah, yaitu namanya ada seorang anak atau seorang remaja, namanya adalah Richard Tuleri. Ya, ini adalah sudah Anda buka di YouTube maupun di websitenya TED atau di web ya, kemudian habis itu di searching Richard Tuleri. Apa problemnya, kemudian apa inovasinya, kemudian hasil inovasinya di-share lewat website TED. TED ini adalah lembaga inspirasi ya yang menyiarkan istilahnya temuan-temuan atau solusi-solusi yang bisa diakses secara bersama. Judulnya adalah Penemuanku yang membuat perdamaian dengan para singa. Nah, penemuanku berhadapan dengan para singa. Kita mendengar kata singa aja itu sudah menakutkan ya. Nah, bagaimana berdamai dengan singa? Apakah penemuanku itu dengan membuat banner kemudian singanya tidak jadi makan, dilarang makan manusia, masa itu ya? Atau misalnya adalah seperti apa ya? Silahkan nanti bisa dibuka, saya akan menceritakan atau story-nya. Di daerah Afrika atau gurun itu banyak penggembala dan juga peternak, terutama adalah peternak sapi. Ya, peternak sapi letaknya, lokasinya itu adalah dekat dengan Taman Safari. Taman Safari itu adalah hutan yang dilindungi khusus untuk binatang-binatang yang langka. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya tadi judulnya adalah My Invention That Made Peace with Lion. Ya, jadi istilahnya bagaimana berdamai dengan singa. Nah, di padang situ ya itu hiduplah ada peternakan sapi, ada peternakan zebra dan juga yaitu adalah hewan-hewan yang itu memang dipelihara oleh penduduk setempat. Masalahnya adalah banyak hewan ternak itu yang kemudian diserang oleh singa dan kemudian dimakan. Ya namanya yang makan singa ya kalau udah habis ya ditinggalkan saja. Nah kan problem satu peternaknya enggak aman. Yang kedua juga problem lingkungan, yaitu adalah sisa-sisa bangkai binatang yang enggak habis itu bisa menyebabkan penyakit. Ketemu problem masalah itu apa? Masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita kendaki, membuat kita tidak nyaman, atau membuat kita terhambat di dalam melakukan sesuatu. Nah, solusi awal mereka para suku Masai ini berkelompok, kemudian mengeluarkan senjata tajamnya, yaitu adalah dengan cara berburu singa. Tentu yang namanya berburu singa, ya nunggunya aja kadang kapan datangnya juga tidak tahu. Seringkali loss dan bisa menghasilkan korban yaitu manusia yang diserang balik oleh para singa. Nah, solusi ini berarti ternyata menimbulkan masalah lagi, yaitu bagaimana ngatur piketnya, bagaimana mengamankannya, nah, bagaimana mengusir singanya. Jadi solusi ini ternyata menimbulkan masalah. Memang sih 1-2 singa juga berhasil. Tapi kalau begini lama-kelamaan maka akan berhadapan dengan hukum karena singa ini termasuk hewan yang dilindungi. Tetapi kalau tidak dibunuh atau tidak diburu,
Ya, bisa-bisa kita tidak panen saat kurban mangsa oleh singa. Kemudian dia mengetahui bahwasanya suatu hari yaitu adalah mendengar suara, kemudian ketika dia nyalakan lampu senter itu adalah suara itu kemudian lari menjauh. Kemudian dia mencari cara. Kira-kira sepertinya singa itu takut terhadap cahaya ataupun api. Nah, tetapi bukan cahaya atau api yang menyala terus-menerus, tetapi yaitu adalah antara padam dan nyala. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana ya caranya. Nah, kemudian dia mengambil ide itu adalah dari lampu yaitu lighting mobil atau motor. Lampu lighting mobil itu kan ada rangkaian yang membuat nyala mati nyala mati nyala mati. Nah, kalau misalnya ini bisa diimplementasikan dan dipasang di setiap kandang atau titik-titik itu, maka nanti sapi itu akan terlindungi. Nah, ini gambar sapinya yang kotak-kotak ini gambar kosit ini adalah sangkarnya atau sarangnya atau kandangnya. Lampu itu yang hijau-hijau itu. Nah, kemudian kalau lampunya dipasang gitu, gimana cara mengalirkannya? Nah, tegangannya dari mana? Enggak ada listrik. Oh, diambil dari baterai. Baterai ngisinya dari mana? Oh, dari solar cell. Nah, kemudian dibuatlah rangkaian itu, kemudian ya dimarahi karena dia ngambil aki dari rumah, akinya itu digunakan untuk radio bapak ibunya ya, dikejar ya. Tapi dia tidak pantang menyerah. Kemudian terciptalah rangkaian yang bisa menghidupkan dan menyalakan lampu. Kemudian dipasang ini yang sebelah kanan itu dipagar di sekeliling kandang sapi ini. Nah, sejak itu kandangnya itu adalah menjadi aman. Sehingga solusinya itu ditiru oleh para tetangga-tetangganya, ditiru oleh suku-suku yang lain. Dan dia diundang ke Amerika untuk berbicara tentang penemuannya. Sehingga idenya itu kemudian dipublish di websitenya TED tadi beserta contohnya. Nah, itu contohnya problem, kemudian solusi, kemudian menemukan inovasi untuk menyelesaikan. Kemudian berikutnya, ini adalah kasus yang satu lagi namanya William Kamkwaba. Ini masalahnya adalah tidak adanya listrik dan kalau tiap malam itu serasa gelap dan kemudian tidak bisa aktivitas untuk belajar. Nah, dia menemukan itu di usia 15. 15 itu berarti usia kelas 3 maupun kelas 1 SMA. Ini rumahnya ya, jauh dari mana-mana, padang rumput dan sebagainya. Dia menyelesaikan masalahnya ini, kita lihat di kayu yang atas ini adalah sepeda ya. Kemudian di dalam sepeda itu kan ada dinamonya. Ini digerakkan oleh baling-baling ini. Kemudian dari dinamo ini diubah untuk menjadi bisa disimpan di aki atau menyalakan lampu. Sehingga rumahnya yang semula kalau malam itu padam, kemudian bisa menyala dan bisa digunakan untuk belajar. Nah, saya yakin para siswa dan siswi sekalian di sekitarnya mesti ada problem, ada solusi. Nanti setelah selesai ini kemudian dikemas bisa video tutorial cara menyelesaikan, bisa katakanlah mendapatkan dukungan atau misalnya solusinya dari UMKM ya membuat toko online dan sebagainya. Contoh misalnya bagaimana cara kita menemukan problem ya di sekitar kita biasanya mungkin ada bullying atau perundungan atau kekerasan ya. Kita bisa diskusi ya, misalnya memilih tema ini ya. Sejak kapan misalnya adalah
kita menemukan perundungan itu. Kalau contoh perundungan ini ada linknya ya, inovasinya. Apa dampak proyeknya bagi masyarakat sekitar, apa dampak yang dirasakan. Hasilnya itu adalah identifikasi perundungan dan juga edukasi supaya ini tidak menimpa teman, sejawat maupun para siswa maupun siswi. Dan tidak lupa, yaitu adalah cara melaporkan, direkam, dicatat, dan sebagainya kalau hal ini terjadi. Gimana merekamnya? Bisa menggunakan kamera. Gimana melaporkannya? Bisa menggunakan Google Form. Bagaimana membuat aplikasinya? Bisa mengadakan survei, ya kayak gitu. Kemudian ini adalah kalau sudah lihat videonya Richard Turere tadi, nanti bisa apa istilahnya dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Persoalan apa yang dihadapi atau diperhatikan Richard? Solusi seperti apa yang diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa dampaknya? Dampaknya ya sapinya selamat, singanya juga selamat ya. Apa langkah pertama yang dilakukan Richard? Ya, keterampilan dan perilaku apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa untuk mengevaluasi apakah problem dan solusi sudah kita lakukan dengan benar. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, peran digital skill kita di mana? Peran digital skill kita, satu, bisa men-share atau berbagi inspirasi solusi dari problem yang kita hadapi. Atau yang kedua, bisa meningkatkan. Misalnya kalau dalam hal ini misalnya adalah masalah ekonomi atau penjualan yang turun, ya meningkatkan penjualan. Atau bisa juga adalah membuat orang lain aware atau peduli dengan konten-konten digital kita. Nah, produk digital apa aja? Produk digital bisa macam-macam. Satu, bisa konten foto, video maupun tulisan. Kedua, bisa aplikasi. Tiga, desain grafis. Empat, tutorial. Lima, e-book. 6, website, game maupun kursus online. Bapak Ibu trainer sekalian nanti bisa mengarahkan langsung ke produknya ini di dalam pengajarannya, dan juga produknya ini bisa bertema problem maupun inovasi sosial yang ditemukan. Kemudian contoh-contoh proyek yang bisa dibuat yang mungkin barangkali muncul di sekitar Anda, ini adalah bisa diambil. Kalau menemukan sendiri boleh ya, menyesuaikan ini untuk diterapkan di lingkungannya boleh. Contoh misalnya adalah petani digital. Ini adalah contoh yang pertama tadi, mengolah bahan pertanian bukan hanya dijual ke tengkulak, tapi mempackaging, memarket, dan membuat website toko online-nya. Yang kedua yaitu adalah green parcel, yaitu membuat bungkus kado atau pengemasan yang memungkinkan itu bisa didaur ulang. Contoh, kalau biasanya kita menggunakan bungkus untuk tahu maupun tempe itu pakai plastik, kemudian menggunakan daun pisang ataupun anyaman dalam bentuk kayak ketupat dan sebagainya. Ya. Yang ketiga ada rebrand, recycle, fashion. Misalnya, yaitu baju bekas yang dibuat modifikasi. Mungkin yang punya dasar tata busana, bagaimana memotong, bagaimana mengepas, bagaimana memaketkan. Kemudian village foto organizer, ya mungkin bisa paket murah wedding, foto video. Ataupun juga bisa misalnya adalah pembuatan website aplikasi desa wisata yang mengembangkan untuk peningkatan pendapatan dan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Bahkan ya kerja bakti pun itu bisa di-online-kan, yaitu adalah power of sharing, yaitu penjadwalan kerja bakti di kampung, baik jadwal, SDM maupun alat. Jadi biar semua
enggak bawa cetok atau enggak bawa arit. Karena saya sering lihat bapak-bapak keluar bawa aritnya kekecilan. Itu contoh-contoh proyek dari inovasi sosial. Nah, kemudian yang sudah pernah mengerjakan, ini adalah contoh websitenya dari peserta yang dari SMAN Saradan. Ini adalah membuat aplikasi atau website untuk pemesanan foto atau video ya di sekitar sekolah. Ini adalah solusi pengangguran dan juga jasa foto video murah berkualitas. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita di dalam materi problem dan inovasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fajar, cukup menarik sekali. Bahasan materinya mulai dari digital, kemudian apa yang harus kita kuasai mengenai teknologi digital ini, atau lebih kita kenal dengan digital skill. Ternyata digital itu adalah lawannya analog, di mana kita sekarang hidup di era teknologi yang mengolah data elektronik dengan komputer ataupun piranti yang lainnya. Digital skill adalah kemampuan dari kita untuk menggunakan piranti digital untuk menunjang kualitas hidup kita yang lebih baik, mulai dari penggunaan komputer, kemudian handphone, dan layar yang lebih atas lagi penggunaan aplikasi-aplikasi di dalamnya untuk menunjang hidup kita yang lebih baik. Baik, di sesi ini silahkan bagi adik-adik untuk bertanya dengan raise hand mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Fajar Baskoro tadi, di mana untuk produk digital yang kita buat tidak semata-mata produk yang berupa aplikasi, baik aplikasi web ataupun berbasis desktop. Ternyata konten foto, kemudian desain grafis, tutorial, e-book, ya, website, game, ini juga merupakan produk digital. Yang mana nanti arahnya untuk program digital skill ini, adik-adik diharapkan mampu menciptakan produk digital untuk menyelesaikan problem sosial maupun problem-problem dalam pemasaran produk double track. Baik, siapa ini yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Saya mungkin sambil nunggu yang raise hand, saya tanyakan, kalau nggak ada raise hand, nanti dikasih tugas soalnya sama narasumber. Jadi silahkan raise hand. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kolom YouTube, Pak Arya. Saya bacakan dari SMA Negeri 1 Panji Situbondo. Bertanya, bagaimana cara menemukan ide untuk kegiatan double track di bidang digital? Ya, itu bagaimana cara menemukan ide ya? Terus yang kedua sekaligus dari SMA Negeri 1 Papar Kediri. Untuk apakah setiap seseorang harus menemukan ide atau satu push, satu kelompok usaha siswa? Itu Pak Fajar dari kolom chat. Terima kasih. Yang pertama tadi dari SMA mana Pak? Bagaimana cara menemukan ide? Panji. Panji. Dari SMA 1 Panji Situbondo, terus satunya dari SMAN 1 Papar Kediri. Baik. Terima kasih Pak Hos. Ternyata ini tidak bertanya mengenai konten materi tadi ya, sudah siap-siap untuk mengerjakan tugas ternyata ya. Yang pertama, bagaimana cara untuk menemukan ide solusi yang dipecahkan dengan teknologi digital. Apakah banyak merenung? Nah, ide semuanya berangkat dari mimpi. Apakah banyak tidur? Seperti itu. Kemudian
apakah setiap orang harus menemukan ide atau diwakili oleh kus? Nah, silahkan Pak, ini dua pertanyaan ternyata berkaitan dengan ide. Kita fokusnya rekan-rekan sekalian ini sudah selangkah lebih maju, siap untuk menemukan ide. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama pertanyaan dari siswa-siswi maupun mungkin trainer dari SMAN Panji. Bagaimana menemukan ide? Bapak Ibu sekalian, baik yang peserta yang berasal dari SMA double track maupun juga dari PKBM, ya. Ide itu adalah merupakan kristalisasi atau jawaban dari masalah. Nah, masalah itu adalah sesuatu yang dianggap katakanlah meresahkan atau kondisi tidak nyaman atau yang seharusnya diperbaiki. Contoh misalnya kalau di double track kita melihat misalnya adalah ternyata yang bisa membuat kue atau membuat desain itu hanyalah anak-anak tertentu. Maka kemudian bagaimana supaya kesempatan untuk bisa di dalam membuat kue maupun membuat desain itu bisa dimiliki oleh semua para siswa maupun siswi. Kemudian membuat ide, oh kalau begitu saya punya semacam katalog video tutorial bagaimana membuat produk atau membuat desain. Katalog produk atau video tutorial itu saya upload katakanlah di YouTube. Kemudian nanti saya rangkai, ditaruh, disatukan atau diintegrasikan ke dalam website dengan menggunakan Google Site. Supaya orang-orang tahu linknya bagaimana. Oke, berarti saya membuat posting di sosial media. Temukan manfaat membuat kue. Linknya ditulis di situ. Kalau kemudian orang yang nggak punya sosial media seperti apa? Bisa di-share melalui WA atau buat desainnya dalam bentuk misalnya banner yang kemudian bisa di-print. Kalau misalnya katakanlah, misalnya di PKBM, misalnya katakanlah ya, saya ini punya teman yang ekonominya mungkin katakanlah tidak begitu baik, tapi dia punya kemampuan suara yang bagus. Tiap hari banyak misalnya mengamen. Sebenarnya sih dia layak untuk mengisi acara-acara atau event, tapi tidak ada kesempatan. Nah, bagaimana kita bisa menolong itu? Oke, berarti saya membuat recordingnya, baik itu video, kalau bisa suaranya menggunakan alat yang bagus, kemudian buat instrumen, kemudian membuat semacam video konten. Kemudian dari video konten itu, saya membuat misalnya adalah saya upload, kemudian saya perkenalkan diberikan deskripsi. Baik itu adalah contoh videonya, namanya, kalau menghubungi bahkan bisa share. Ini loh kualitas pengamen tetapi kualitasnya ini adalah bisa menjadi wedding singer atau penyanyi kondangan dengan budget minim tetapi kita bisa menikmati alunan suaranya. Hubungi ya, kemudian nomor ini jika ingin mengontak. Kita buat website kemudian sama video demonya. Jadi ide itu bisa kita temukan di sekitar kita, baik itu adalah sesuatu yang tidak nyaman atau juga keinginan kita membantu orang lain atau juga meningkatkan kemampuan. Kemudian yang kedua, apakah semua harus punya ide? Ya, orang harus punya ide, ya. Tetapi kemudian nanti yang dipilih yang diimplementasikan itu adalah bisa konsultasi dengan Bapak Ibu trainer, satu kus, satu ide. Tapi kalau untuk masih brainstorming, ya masing-masing mestinya bisa menyumbangkan ide. Kemudian nanti yang kira-kira dipilih yang
bisa digunakan. Dan nanti di akhir acara digital skill ada presentation day, kemudian ada lomba, ada demonya. Kalau kita bagus, maka bisa mewakili sekolah maupun mewakili Provinsi Jawa Timur. Dan kalau ide itu bisa diterima dunia, ya seperti ceritanya Richard Turere tadi, bisa menjadi contoh baik anak-anak di seluruh dunia dalam programnya UNICEF. Demikian Pak Rosairi dan Pak Arya tentang ide dan implementasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Ternyata banyak cara untuk menemukan ide-ide digital untuk menyelesaikan problem sosial di sekitar kita. Ini adik-adik yang mengikuti YouTube ternyata ya untuk menuliskan chat ataupun pertanyaan. Barangkali teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini contoh saya bacakan Pak Fajar sambil menunggu yang raise hand. Dari SMAN 1 Kalidawir. Selamat pagi dari SMAN 1 Kalidawir. Tulungagung ini ya Kalidawir. Menjadi konten kreator itu apakah termasuk digital skill dan bagaimana tips dan triknya? Fasa SMAN 1 Kalidawir. Kemudian apakah menjadi programmer itu termasuk digital skill dan apakah di sini akan diajarkan hingga tingkat lanjut? Nah, ini menarik Pak Fajar. Apakah nanti diajarkan untuk menjadi seorang programmer atau membuat program di program ini pertanyaan dari Haris Cahya dari SMAN 1 Karas. Selamat pagi Saudara Haris. Kemudian satu lagi saya bacakan dari Ahmad Faisal SMAN Pasangan. Zaman sekarang pedagang tradisional cukup tertinggal dikarenakan sistem online. Jadi bagaimana atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk mendukung para pedagang tradisional? Nah, dari Fajar, dari Kalidawir tadi mengenai konten kreator apakah digital skill dan kemudian Karas, programmer itu digital skill atau bukan dan apakah diajarkan, kemudian dari